Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Resti Dewi Lestari, Anggun Fadila, Nisa Ulmufidah, Sri Handayani, Oktaviani Triandini, M. Agil Saputra, Ali Saputra, Ilung Nasrullah, dan Sarwo Edi Wibowo. Hari ini kami akan membahas pengelolaan proyek Sistem Informasi Enterprise atau yang bisa disebut dengan EIS. Saat ini, EIS tidak hanya menjadi alat untuk mengelola data, tetapi juga menjadi kunci strategis dalam mendukung keputusan bisnis yang tepat waktu dan efektif. Penggunaan teknologi ini menjadi semakin krusial dalam lingkungan bisnis yang menjadi semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Terima kasih telah hadir di sesi ini. Mari kita jelajahi bersama bagaimana mengelola proyek EIS dengan efektif. Untuk memulai, marilah kita lihat latar belakang mengapa Sistem Informasi Enterprise atau EIS menjadi semakin penting bagi perusahaan pada saat ini. EIS tidak hanya menyediakan platform untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk memperoleh wawasan mendalam yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kita dapat mengelola proyek EIS dengan baik, mulai dari definisi hingga implementasi praktis. Ruang lingkup presentasi ini mencakup beberapa aspek kunci seperti definisi EIS, komponen utama, manfaat dan tantangan, serta tahapan dan metodologi dalam pengelolaan proyek EIS. Sistem Informasi Enterprise atau EIS adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis di seluruh organisasi dalam satu platform terpusat. Contoh penerapan EIS termasuk penggunaan dashboard manajemen yang mengumpulkan dan menganalisis data operasional dari berbagai departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Dengan memanfaatkan EIS, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan responsibilitas terhadap perubahan pasar, serta mengoptimalkan strategi bisnis mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, komponen utama Sistem Informasi Enterprise. Komponen utama dari Sistem Informasi Enterprise mencakup beberapa elemen yang krusial. Pertama, terdapat dashboard manajemen yang memberikan visualisasi data yang diperlukan bagi para eksekutif dan manajer untuk mengambil keputusan yang tepat waktu. Kedua, analitik yang mendalam memungkinkan organisasi untuk menganalisis tren, memprediksi pola, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Selain itu, integrasi data yang efisien memastikan bahwa informasi dari berbagai departemen dapat terhubung dan diakses dengan mudah, meningkatkan kolaborasi antar tim dan departemen dalam perusahaan. Contoh aplikasi EIS adalah dalam pengintegrasian data dari penjualan dan produksi untuk mempercepat pengambilan keputusan terkait persediaan dan distribusi produk. Manfaat dan tantangan EIS. Penerapan EIS bahwa berbagai manfaat signifikan bagi sebuah organisasi. Pertama, EIS memungkinkan manajemen untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik terhadap operasi bisnis secara keseluruhan. Tahapan manajemen proyek EIS. Pengolahan proyek EIS melibatkan serangkaian tahapan yang penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Tahapan pertama adalah perancangan, di mana tujuan proyek ditetapkan, dibutuhkan sumber daya, diidentifikasi, dan jadwal proyek disusun. Contoh dari tahap perencanaan ini adalah dengan menetapkan ruang lingkup implementasi EIS, mengevaluasi kebutuhan pengguna akhir, dan menentukan sumber daya yang diperlukan. Tahap kedua adalah pengorganisasian, di mana tim proyek dibentuk, peran dan tanggung jawab ditetapkan. Struktur organisasi proyek dibentuk, misalnya menunjuk manajer proyek yang bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi yang efektif antara tim dan pemangku kepentingan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan, di mana rencana proyek diimplementasikan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan. Contoh pelaksanaan EIS adalah dengan melakukan instalasi perangkat lunak, mengintegrasi data yang dari berbagai sistem yang sudah ada, dan melakukan uji coba untuk memastikan bahwa sistem berfungsi, dievaluasi, dilaporkan, dan ditutup dengan baik. Contoh dari tahap penutup EIS adalah dengan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi, mengevaluasi umpan balik dari pengguna, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemeliharaan sistem di masa depan. Next. Terdapat beberapa metodologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan proyek EIS, dan pilihan metodologi ini akan sangat bergantung pada kebutuhan spesifik proyek dan karakteristik organisasi. Metode waterfall misalnya adalah pendekatan linier yang mengikuti urutan tertentu dari perencanaan hingga implementasi. Contoh, penerapan waterfall dalam proyek EIS adalah untuk proyek yang membutuhkan spesifikasi yang jelas dan tidak banyak perubahan selama implementasi. Metode agil di sisi lain adalah pendekatan iteratif yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Contoh, agil dalam proyek EIS adalah dengan mengembangkan sistem secara bertahap dan menerima umpan balik dari pengguna secara teratur. Metode hybrid menggabungkan elemen dari kedua metode tersebut, memungkinkan perencanaan yang matang sekaligus fleksibilitas dalam pelaksanaan. Contoh penerapan hybrid dalam proyek EIS adalah dengan menggunakan waterfall untuk tahap perencanaan awal dan agil untuk pengembangan dan integrasi sistem. Penerapan EIS untuk memberikan gambaran konkret, mari kita lihat studi kasus dari perusahaan XYZ yang berhasil menerapkan sistem informasi enterprise. Sebelum penerapan EIS, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengkoordinasi informasi dari berbagai departemen yang menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Mereka memutuskan untuk menerapkan sistem dalam pendekatan agil dalam implementasi EIS mereka. Contoh, implementasi yang sukses adalah dengan mengembangkan dashboard manajemen yang menyediakan visibilitas langsung terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan secara real time. Hasilnya, perusahaan XYZ berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan responsibilitas terhadap kebutuhan pasar. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pemilihan metodologi yang tepat dapat berkontribusi pada kesuksesan implementasi EIS dalam meningkatkan daya saing dan keunggulan strategis perusahaan. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan proyek EIS. Keberhasilan proyek EIS ditentukan oleh beberapa faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan implementasi. Pertama, keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk manajemen senior, pengguna akhir, dan tim proyek, sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan bisnis tercapai. Contoh dari keterlibatan aktif adalah dengan memastikan bahwa manajemen senior terlibat dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan alokasi sumber daya untuk implementasi EIS. Kedua, manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Contoh manajemen risiko adalah dengan melakukan analisis mendalam terhadap potensi masalah teknis atau keuangan yang dapat mempengaruhi jadwal atau anggaran proyek. Ketiga, pengelolaan perubahan yang baik akan membantu dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan budaya atau operasional di organisasi. Contoh pengelolaan perubahan adalah dengan menyediakan pelatihan yang memadai bagi pengguna akhir tentang penggunaan sistem baru dan manfaatnya. Terakhir, pengukuran kinerja yang tepat akan membantu tim proyek dalam memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan, dan mengukur dampak dari implementasi EIS terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan. Contoh pengukuran kinerja adalah dengan mengembangkan KPI yang terukur dan relevan untuk mengevaluasi efektivitas sistem.
Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dengan memilih metodologi yang sesuai, mengidentifikasi dan mengatasi resiko dengan bijaksana, mengelola perubahan dengan efektif, serta memantau kinerja sistem secara terus-menerus, organisasi dapat mengoptimalkan manfaat dari implementasi EIS. Penggunaan EIS bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang meningkatkan efisiensi operasional, responsibilitas terhadap perubahan pasar, dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Demikianlah presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.